selesai kuliah, lalu setelah 10 tahun kemudian ternyata Mas Ali menjadi seorang hotel director. Saya seorang executive chef. Karena ingat, itu Pak Ali ya waktu kita di kampus itu ya. Komunikasi, apa kabar Pak Ali? Gimana kabarnya? Kita komunikasi, yang terjadi apa? Oh, Mas Rano ini ya, sekarang executive chef ya? Yuk dong, kita lagi butuh nih executive chef di hotel saya. And that working. Everything's possible. Ya, selama portofolio teman-teman itu masih bersih dan putih. Tanpa ada satu titik noda yang mengenai. Ya, yang berikutnya adalah willingness to learn. Ya, dalam dunia hospitality itu belajar itu sangat penting. Jangan never enough for something new. You should craving. Jadi teman-teman harus selalu haus untuk belajar sesuatu yang baru. Saya di posisi saat ini pun saya juga masih belajar untuk hal-hal tentang dunia kulineri terutama. Karena saya besar di kulineri, jadi saya masih belajar hal-hal kecil pun tentang kulineri. Ya. Dan ternyata dunia kulineri itu sangat complicated dan sangat menarik. Seperti itu. Oke, ini adalah fun fact yang mesti kita sampaikan, terutama saya dan teman-teman di hospitality yang sudah mengalami asam garamnya dunia hospitality ya, terutama di perhotelan. Tantangannya adalah di dalam dunia hospitality, dunia kerjanya itu adalah pertama, uh, frankly speaking, bahwa kerja di hospitality itu pasti ada namanya shift. Itu yang pertama. Tidak mengenal istilah 9 to 5. Ya, tidak ada istilah 9 to 5, teman-teman. Atau istilahnya 8 to 5 ya, atau office hour. Itu tidak ada di kamus para dunia hospitality, terutama hotelier. Yang kedua, teman-teman harus siap yang namanya bekerja pada saat hari libur. Ini eksplisit untuk ini ya, hari kejepit National Squeeze Day atau hari-hari kejepit nasional. Ini tidak termasuk. Maksudnya hari libur adalah contoh tanggal merah, Sabtu dan Minggu, ataupun juga hari raya, ya. Ini teman-teman harus siap. Ibaratkan teman-teman yang sudah mendedikasikan dirinya dunia hospitality dan hotelier, ini harus siap perang, harus siap tempur, gitu. Tetapi di balik itu, ya, kalau misalnya masuk di hari libur, terkadang ada beberapa kebijakan dari hotel ataupun juga restoran, mereka akan mengganti dengan extra day off, ya. Misalkan bekerja di hari raya, itu teman-teman akan mendapatkan kompensasi yaitu extra day off, ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, komplain. Komplain dari tamu. Saat ini dunia hospitality, hotel terutama, mereka sangat concern yang namanya guest voice. Ya, ada istilahnya guest voice itu dalam dunia hospitality, terutama di hotelan, perhotelan. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, guest voice itu adalah saran masukan ya, dari tamu. Kalau dulu sarana masukan melalui kertas. Bapak, Ibu, terima kasih sudah menginap di hotel kami. Mungkin untuk sebagai perbaikan, Bapak Ibu boleh menuliskan saran dan masukannya melalui kertas. Ya, mungkin zaman dulu itu masih melalui kertas. Artinya jika saat hanya menggunakan kertas, yang tahu itu siapa sih? Yang tahu, yang tahu hanyalah ya para manajemen di hotel tersebut, ya tanpa diketahui dari secara tamu yang lain. Saat ini, guest voice itu sudah melalui sosial media, teman-teman. Sudah melalui website dari hotel tersebut atau dari uh, perusahaan besarnya. Contohnya, misalkan mereka menginap di hotel A. Mereka memberikan saran dan masukan, ya, melalui sekarang ada satu aplikasi yang namanya TripAdvisor. Itu adalah menjadi sebagai benchmarking para tamu-tamu untuk melihat review, ya, di hotel tersebut ataupun di destinasi ataupun whatever. Nah, jika ada satu suara sumbang dari konsumen, itu seperti layaknya apa ya, kiamat kecil, kiamat sugro. Wah, ini ada apa ini? Ini siapa ini? Diinvestigasi semuanya.
Kenapa bisa seperti ini? Kenapa seperti itu? Itu dibawa meeting setiap pagi. Selalu dimeetingkan. Itu baru satu, teman-teman. Bagaimana jika dari seluruh tamu hunian pada saat hari itu, satu sampai dengan 2% suara sumbang, dan itu tercantum di TripAdvisor, apa yang terjadi? Wah, itu luar biasa sekali. Ya, restrukturisasi SOP, lalu ada namanya internal pelatihan internal dan segala macam. Ya, itulah yang terjadi. Hanya untuk menanggulangi komplain tamu. Makanya di back office atau back of the house, ya, terutama di area staff, selalu mereka memampangkan di board mereka, di bulletin board, let's make zero complaint today. Artinya pada saat nanti staff masuk ke dalam changing room ataupun juga ke back of the house, itu mereka selalu di mindset mereka atau di posting atau di istilahnya di brainwash, let's make 0% complaint. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa komplain tamu itu bisa terjadi? Terjadi karena biasanya adanya high intense ya dari customers. Ya, high intense dari customer maksudnya adalah bahwa si tamu ini tuh kadang-kadang pengen A, B, C, D, E, tapi nge-rushing terus. Ataupun juga demand-nya atau keinginannya sangat tinggi. Ya, itu bisa terjadi. Tapi dalam kondisi apapun, ya, tentu saja sudah dikatakan, we have to stay professional. Stay calm, stay professional, and keep smile. Ya, senyum itu menjadi salah satu kunci di bidang hospitality. Ya, so ini adalah realita. Ya, memang bad things-nya adalah, aduh, kerja ini ya nggak ada regular hours gitu loh, 8 to 5 atau 9 to 5. Terkadang misalnya teman-teman nanti atau adik-adik kerjanya di morning shift atau bisa juga di afternoon shift atau juga bisa di night shift, itu tergantung dari duty rosternya. Tapi di balik itu ternyata ada secercah cahaya harapan nih teman-teman. Ya, cahaya harapan apa? Bahwa adanya networking teman-teman. Sudah saya katakan tadi, networking. Pada saat nanti adik-adik bekerja di hotel dan di notice oleh supervisor, mereka tidak akan tutup mata. Ya, mereka akan stay alert bahwa oh si anak ini bagus, si anak ini potensial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peluang kerja internasional. Teman-teman bekerja di bidang hospitality, terutama di internasional, itu banyak teman-teman. Peluangnya sangat banyak. Terutama saya di asosiasi ini ada beberapa hotel dan di restoran di Dubai, ya itu sedang mencari untuk entry level, ya. Artinya ini sangat banyak sekali dibutuhkan, ya. Banyak sekali dibutuhkan dan bidangnya itu tidak hanya dari bidang hospitality hotel ternyata, ya. Semisalkan teman-teman di bidang hospitality yang lain, misalkan di office, ya kan, ataupun juga sebagai HR, itu banyak sekali dibutuhkan teman-teman, ya, untuk di bidang hospitality ini. Lalu pengembangan diri cepat. Kenapa saya katakan pengembangan diri cepat? Hotel terutama itu mereka memiliki program untuk employee development. Dan itu dilakukan setiap 1 semester. Per 6 bulan pasti akan diikutkan untuk pelatihan, 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 pelatihan. Artinya nanti adik-adik pada saat bekerja di hotel dan uh, itu memiliki dasar tidak hanya dari sisi pendidikan saja, edukasi, tapi juga pengalaman-pengalaman ataupun juga sertifikasi-sertifikasi kompetensi yang diberikan oleh hotel. Ya, so kembali lagi hotel adalah industri yang membentuk tentang karakter. Tadinya begajulan, ya, karena kita masuk ke hotel, jadi kita harus cool, calm, and professionals. Itu akan menjadi sebuah karakter yang baru. Karena saya juga ada banyak kali pengalaman dengan mahasiswa yang sebelumnya itu terkait dengan karakter. Nah, ini adalah peluang karir sudah saya sampaikan tadi. Ya, peluang karir untuk hospitality itu sangat global, ya, sangat global. Teman-teman bisa kerja di mana saja, atau adik-adik bisa kerja di mana saja. You can name it, mau di Bali, mau di Dubai, mau di Singapura, atau mau di Switzerland, ataupun juga mau di cruise line, mau di airline, just name it, gitu loh. Selama teman-teman ini memang masih mengikuti pathway-nya,
di karir hospitality, ya terutama. Transferable, ya ini sangat sekali banyak dilakukan hotel-hotel di Indonesia, terutama dengan chain internasional di luar. Contohnya, uh, misalkan teman-teman atau adik-adik bekerja di hotel di Jakarta. Pada saat nanti di hotel di Dubai sedang butuh untuk posisi tersebut, posisi naik posisi terutama, itu biasanya mereka akan open vacant. Ya, open vacant. Nah, pada saat open vacant, posisi transfer itu sangat dimungkinkan sekali, teman-teman. Ya, atau adik-adik. Artinya pada saat nanti teman atau adik-adik itu pindah ke Dubai, seumpama, itu akan langsung naik posisi dengan hotel yang sama, properti yang sama. Misalkan hotelnya Marriott atau Raffles, ya. Nah, itu akan di properti yang sama tapi dengan level yang naik jenjang posisinya, ya. Berikutnya adalah jenjangnya jelas. Ya, sekali lagi dunia hospitality itu jenjangnya sangat jelas. Mulai dari entry level, nanti naik, 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 naik sampai dengan ke manajemen level. Itu semua jelas, teman-teman. Semua itu sudah terstruktur posisinya. Dan di dunia hospitality itu, terutama tourism ya, pariwisata, itu tidak ada yang namanya atau istilahnya golden boy. Ya, golden boy itu apa sih? Apa sih Mas Ali? Golden boy? Istilahnya apa Mas Ali? Kalau golden boy itu kalau Apa ya? Anak emas, bukan? anak emas, ya dia anak emas Anak. kan. Ya, dia anak emas kan. Di dunia hospitality itu tidak ada istilahnya anak emas. Ya, hospitality, tourism terutama itu tidak ada istilah anak emas. Artinya teman-teman itu harus menunjukkan skill dan kemampuan atau willingness teman-teman untuk maju. Ya, jadi karena oh itu manajernya adalah om saya, jadi saya saat kerjanya santai aja lah, toh pasti juga ntar posisi aman juga pasti ada posisi. Oh, tidak bisa, tidak ada istilah seperti itu. Teman-teman memang dituntut untuk berlari, ya, dan harus menunjukkan skillnya bukan hanya 100%, tapi kalau bisa 110% ataupun juga 120% di luar apa, dikeluarkan semua kemampuannya. Oke, kita akan masuk sedikit ya, saya akan masuk sedikit ke bidang sekolah, ya. Di TJ Indonesia, sudah saya sampaikan tadi di awal, di TJ Indonesia ini bidang studi program hospitality, ini kita menyelenggarakan pendidikan untuk bidang hospitality. Ya, apa saja yang dipelajari di TJ Indonesia nantinya, bahwa adik-adik atau teman-teman nanti akan belajar tentang hotel operations, ya, lalu juga tentang belajar F&B operationals, ya, F&B operationals mungkin itu di restoran atau di kitchen ataupun di pastry, ya, bakery, juga bar, ya, dan juga coffee. Nah, ini akan dipelajari. Lalu juga belajar tentang guest experience in hospitality. Ya, kita ada subjek yang namanya organizational behavior, lalu ada consumer behavior, bagaimana kita mengetahui ya konsumen itu maunya seperti apa sih? Bagaimana sih kita juga bisa menghandle konsumen itu menjadi puas dengan apa yang sudah kita berikan. Lalu kita juga ada subjek tentang business owner, ya. Dalam business owner ini kita akan memberikan bahwa adik-adik ini pada saat selesai di TJ Indonesia tidak harus melulu sebagai operations, ya. Tetapi jika memiliki mindset atau memiliki skill ingin menjadi seorang entrepreneur, then we will give you those knowledge. Ya, jadi di TJ Indonesia ini sudah cukup komplit ya, adik-adik. Di TJ Indonesia ini cukup komplit. Kita punya prodi komunikasi, kita punya prodi tentang bisnis digital, kita punya prodi tentang tourism, dan juga punya prodi hospitality. Dan keempat prodi ini kita semua berkesinambungan, ya, berkesinambungan. Artinya di setiap semester teman-teman atau adik-adik ini akan belajar di prodi-prodi ketiga lainnya di luar hospitality. Belajar tentang public speaking oleh prodi komunikasi atau public relations. Lalu kita akan belajar juga tentang how to manage tourism, ya, atau tentang cultural tourism. Lalu belajar juga tentang digitalisasi. Ini kita belajar juga semuanya di hospitality. Artinya kita ingin memberikan semua idea yang teman-teman punya, yang ingin teman-teman ketahui, supaya nanti pada saat saya selesai, saya jelas nih, saya mau ngapain.
Nah, itulah benefitnya untuk di TJ Indonesia. Oke, lalu ini adalah sekedar review saja. Ini adalah curriculum structures ya tentang perkuliahan di hospitality ya. Bisa teman-teman atau adik-adik lihat bahwa di semester 1 dan semester 2 ini is all about basics. Ya, semuanya basic itu kita perkenalkan di semester 1 dan semester 2. Ya, di semester 1 teman-teman belajar tentang introductions ya, introduction to hospitality, introduction to hygiene sanitasi, introduction to tourism, semua all about introductions itu akan dipelajari di semester 1. Lalu pada saat meranjak di semester 2, teman-teman ini akan belajar tentang basic hospitality, ya, basic operations, ya. Apa saja yang belajar tentang basic operations? Tentu saja tentang culinary, tentang pastry, tentang front office, ya, tentang bar and F&B services, ya, itu akan teman-teman pelajari, ya, di semester 2. Lalu masuk ke semester 3, teman-teman akan belajar sedikit lebih advance dari yang sudah dipelajari di semester 2, ya. Dengan keempat subjek tersebut, lalu kita tambahkan dengan adanya housekeeping subjects. Ya, so, jadi 5 subjek ini akan kita berikan semuanya bagi teman-teman. Lalu di semester 4, teman-teman akan melakukan internships sesuai dengan ini ya, flow tadi. Akan melakukan internships ya untuk belajar tentang dunia hospitality industry. Lalu kembali ke kampus pada semester 5 dan semester 6. Di semester 5 teman-teman akan belajar tentang level management. Inilah signifikansi atau differences kita IPT dengan kampus yang lain bahwa kita memberikan subjek tentang manajemen ya, which is kita tidak hanya melulu memberikan vokasinya atau praktikalnya, tapi kita juga memberikan skill teman-teman ini untuk sisi manajemennya. Lalu di semester 6 teman-teman itu melakukan belajar tentang riset dan juga tentang business plan ya. Business plan sendiri itu akan dipandu oleh Bapak Dendi sebagai expert di bidang business planning. Lalu pada saat semester 7, nah ini adalah suatu hal yang mungkin agak sedikit mengerikan sih ya, terutama bagi para calon mahasiswa ya. Semester 7, aduh, sudah ada namanya skripsi ya. Waduh, skripsi ya, aduh pusing banget nih, pasti kan tidur begadang. Sekarang toolsnya sudah cukup banyak. Tetapi di hospitality kita akan memberikan opsi teman-teman, memberikan opsi yaitu melakukan skripsi atau melakukan project base, ya, final project base. Nah, final project base ini akan melakukan sebuah project yang akan teman-teman lakukan seperti itu. Nah, selain itu di semester 7 teman-teman juga akan melakukan kompetensi, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau dari negara. Ya, tentu saja nanti asesornya itu bukan dari kami sebagai dosen, tapi adalah dari ditujukan oleh dari LSP atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh negara. Nah, setelah itu semester 8 barulah teman-teman kembali belajar di industri. Nah, belajar di industri ini kami memberikan opsi, baik itu mau di dalam negeri atau juga mau di luar negeri sebagai student exchange. Ya, jadi probabilitas atau posibilitas yang teman-teman untuk exposure diri teman-teman atau adik-adik semuanya di IPT itu sangat luas sekali teman-teman. Ya, jadi jangan sampai teman-teman memiliki bakat, memiliki potensi, tapi tertutup karena tidak tahu di mana dan bagaimana cara mengeluarkan potensi tersebut. Ya, ini adalah sebuah curriculum structure-nya. Sekarang kita bicara tentang dunia hospitality ini, ya tinggal dikit lagi nih, ya. So, bagaimana sih masa depan industri hospitality saat ini? Tentu kalau kita berbicara manajemen hospitality masa depan ini kita sedang diserang yang namanya dengan teknologi. Ya, ada AI, ya ada juga namanya digital check-in. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya, ada beberapa hotel yang sudah menerapkan dengan digital check-in. Lalu ada robot services, ya ini yang menjadi salah satu kita bisa katakan ini new innovations, ya. Terutama kalau mungkin teman-teman tahu ada beberapa contoh hotel di bukan di Indonesia ya, tapi di China. Ya di China sudah ada hotel yang semua dengan sistem AI dan digital. Ya, contoh AI melakukan untuk scanning pada saat akan check-in itu sudah dilakukan.
Lalu berikutnya digital check-in. Jadi pada saat sebelum si customer itu datang, pelanggan itu datang, mereka bisa langsung check-in. Tidak perlu melalui ke front desk. Yang ketiga, bahwa pada saat nanti mereka masuk ke kamar, itu hanya dengan menggunakan mobile phone sebagai kuncinya. Ya, mobile phone sebagai kunci untuk membuka kamar. Lalu pada saat teman-teman haus atau ingin memesan makanan, siapa yang mengantarkan? Robot. Ya, bahkan di China sendiri, restoran sendiri sudah ada yang melakukan servisnya dengan robot. Tetapi teman-teman, ternyata dari kesemua itu, bahwa ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Yaitu, apa? Ada yang tahu? Apa kira-kira yang tidak bisa digantikan oleh teknologi? Sentuhan manusia. Atau bisa dikatakan adalah human touch. Ini adalah poin penting dalam dunia hospitality. Kenapa dunia hospitality adalah sektor yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi, baik itu AI maupun juga dengan robotical. Ya. Nah, kenapa kok sentuhan manusia itu tidak bisa tergantikan? Kembali lagi, hospitality itu adalah tentang emosi dan juga tentang experience atau pengalaman. Apakah teman-teman mau nih? Saya bertanya nih ya, kalau misalkan teman-teman ini sebagai uh, check-in di kamar di sebuah hotel yang cukup dengan dunia yang inovasi dan teknologinya. Lalu yang serving teman-teman itu adalah robot, ya. Gimana sih menurut teman-teman? Ada yang bisa nggak ngasih saya some insight? Bagaimana sih perasaan teman-teman? Apakah, oh saya senang kok digantikan robot, jadi saya merasa privasi saya tidak terganggu. Oh, saya tidak suka. Boleh nggak ada yang uh, raise issues ini? Mungkin baik dari melihat dari TV ataupun juga di dunia sosial media tentang ya robotik ini. Mungkin ada yang mau kasih ini input atau mau kasih masukan? Silakan ya. Kita interaktif Silakan di sini ya. teman-teman mahasiswa atau dari dosen-dosen juga diperbolehkan. Teman-teman siswa juga ya, siswa dan mahasiswa, teman-teman dosen. Atau boleh bercerita pengalamannya, misalkan traveling kemana, kemudian ternyata pas check-in eh, adanya layar monitor robot gitu dan sebagainya. Ada? Ada yang mau kasih pengalaman atau mau ngasih opini? Kira-kira gimana sih perasaan teman-teman kalau semisalkan pada saat teman-teman stay di hotel yang di dunia apa digitalisasi semuanya, serving by the robots, bagaimana sih perasaan teman-teman? Ada yang ngasih Saya opini? Kalau pernah kalau dari apa? Siapa? Tadi ada seru nih. dari Bu Runi ya. Oh, Bu Mas Runi Runi, yang silakan Mas Runi. Oh habisnya iya, dari iya, iya, iya. Asia Timur ya. Silakan Bu. Terima kasih. Saya pernah ke Singapura, itu ke hotel apa ya semuanya made by robot ya, mulai dari self check-in. Namun memang Mhm. itu tahun 2019 kalau tidak salah ya. Namun memang akan ada staff di belakang yang akan membantu kalau kita kesulitan gitu, seperti scanning paspor gitu ya. Lalu juga jadi tidak sepenuhnya by robot. Akan ada satu orang yang akan mendampingi ketika kita kesusahan. Memang sangat menarik sekali ya untuk hotel yang memang semuanya berbau teknologi, namun tetap personal touch dan human touch-nya tetap harus ada gitu. Walaupun secanggih apapun teknologi, memang dunia hospitality ini tetap membutuhkan keramah tamahan atau personal touch dari para staffnya gitu ya. Walaupun teknologi ini memang eh, sangat dibutuhkan terutama saat ini. Saya rasa seperti itu ya Pak ya. Jadi tetap dunia hospitality eh, ada yang ada yang bisa digantikan namun
banyak hal lain yang juga tetap diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga mereka feeling so personal. Personal touch itu harus tetap dikonsenkan. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Suruni atas opininya. Mungkin ada teman-teman lain atau adik-adik mahasiswa yang ingin memberikan opininya, atau mungkin opposite-nya ya, opposite dari Ibu Suruni ya. Ini is free welcome ya, karena this is an open discussion gitu loh. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya. Mungkin ada yang opposite opposite opini, mungkin oh saya lebih senang dengan menggunakan digitalisasi dengan robotik segala macam karena saya nggak suka berinteraksi dengan manusia misalkan seperti itu. It's a free welcome ya. Kita di sini ada sharing ya, tidak menjudge bahwa itu salah dan benar. Oke, mungkin ada opini atau mungkin ada opini yang selaras dengan Bu Suruni pun juga it's free welcome. Baik. Atau kalau dari pengalamannya kita follow up dulu ya, Pak, yang Boleh. Bu Runi. Bu Runi setelah melewati pengalaman itu, apakah kemudian kapok atau jadi senang istilahnya customer journey-nya banyak berhubungan dengan mesin atau robot? Bu Runi boleh di-sharing setelah itu, Ya, kapok kah atau ya. ternyata seru juga ya? Sebetulnya Hmm. lucu sih Pak, maksudnya pengalaman baru ya. Kalau nggak salah itu di hotel ya. Jadi ada robot yang akan membantu kita kalau kita mau room service nanti Yolanda dan siapa gitu namanya dua robot itu. Jadi mereka nanti akan kalau kita butuh butuh misalkan welcome drink atau mineral water atau towel gitu. Nanti mereka tuh yang akan nanti di depan pintu tiba-tiba mereka akan mengetok atau apa gitu. Jadi best experience. Lalu juga di kitchen di restonya juga mereka membuat di egg cornernya juga sudah menggunakan teknologi ya. Jadi campur nanti telurnya dicampur sudah menggunakan teknologi. Jadi sangat menarik itu. Namun memang mungkin ketika saat itu belum semua tamu itu paham ya, lalu juga dan juga sedikit kesulitan lah ketika ini nggak ada front office-nya nih gitu. Jadi kita melakukan scanning paspor dan lain-lain itu memang tetap harus ada frontliner yang akan membantu kita. Jadi quite interesting experience gitu. Jadi keren lah. I see. Tapi Ibu ini masih berkeinginan untuk stay di sana lagi kah atau alright next time kayaknya mending yang normal-normal aja gitu. Penasarannya Pengen ini. nanti mereka akan Mungkin menggunakan kalau sekarang teknologi lebih apa lagi advance gitu ya. ya. I see. Ya, walaupun tetap keinginan itu ada ya, karena itu sangat menarik Yeah. ya. Jadi, tapi memang kalau hotel yang sangat berbau teknologi, mereka harus terus mengupdate teknologi mereka ya. Jadi tidak hanya itu saja gitu. Menarik Atau sih mungkin buat restorannya. generasi ini ya Bu, buat Hmm. generasi selanjutnya Gen Alpha, Gen Z kan mereka udah native to teknologi. Mungkin interaksi dengan manusianya berkurang gitu, males basa-basi dan sebagainya. I just want to check in and go to my room. Mungkin yang lebih senangnya efisien itu akan lebih memilih hotel-hotel yang berbau teknologi ya Bu. Misalkan karena kan katanya Gen Z juga banyak introvertnya katanya atau Gen Alpha juga kita belum tahu ya. Mungkin buat orang-orang introvert gitu yang males basa-basi dulu, mungkin teknologi itu bisa jadi pilihan ya. Artinya setiap hotel mungkin at the end punya market-marketnya tersendiri. Oh ini ada pertanyaan Pak. Terima kasih Bu Seruni. Semoga Sama-sama. nanti boleh di-share lagi juga untuk pengalamannya. Terima kasih Bu Siap. Runi. Kemudian Terima ada kasih. pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Mbak Putri Perdana, izin bertanya Bapak, apakah bekerja di bidang hospitality menuntut seseorang untuk memiliki sifat, jiwa, dan karakteristik hospitality tertentu, sebagaimana seorang entrepreneur juga dituntut memiliki
entrepreneurial mindset, dan karakter khas kewirausahaan. Sejauh mana karakter tersebut menjadi faktor penting dalam keberhasilan profesi, dan apakah karakter itu dapat dibentuk melalui pendidikan serta pengalaman atau harus berasal dari kepribadian dasar seseorang. Jadi karakter hospitality itu ada nggak sih Pak Rano? Apakah itu nature ataukah bisa di nurture gitu? Ya, Apakah orang-orang yang memang born hospitable ataukah ternyata being hospitable itu bisa dilatih juga? Boleh ya. Pak Rano, silakan. Oke, baik. Pertanyaan dari Terima Mbak kasih Mas Putri. Ali. Baik, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Ini langsung straight to the point ya. Sebenarnya sih kalau saya baca sih. Oke, sebenarnya kalau kita bicara bekerja di hospitality, apakah harus memiliki sifat jiwa dan karakteristik hospitality? Pertanyaannya sebenarnya sederhana, jawabannya sederhana Mbak. Hospitality itu sebenarnya kan adalah tentang melayani, seperti itu ya. Sama seperti juga seorang entrepreneur harus memiliki jiwa tentang entrepreneurial mindset. Kalau kita bicara entrepreneur, pasti kan dia harus memiliki inovasi, harus memiliki gimana sih bisa jualan seperti ini sehingga berhasil. Itu pun juga sama seperti di hospitality, harus punya karakter untuk melayani. Melayani itu bukan berarti seperti kita melayani iya, nge ndoro, nge mbak, nge bu, bukan. Melayani itu artinya kita itu memberikan service ke tamu atau ke orang lain. Itu tidak harus dimulai dari hal-hal yang sudah besar ya seperti tamu di hotel, tapi mulai dengan hal-hal yang kecil dulu aja. Contohnya pada saat sesama teman di kampus, ya misalkan gitu. Misalkan, aduh, gue nggak punya uh, ini nih cara untuk bikin ide bikin poster ini gimana caranya ya? Oh sini, gue ajarin lo. Itu adalah bagian dari hospitality. Sifat itu jiwa untuk melayani. Sini gue bantuin. Sini lo kurangnya apa? Kurang bantuin itu bukan berarti dibuatin 100% ya, tidak. Tapi dari hal-hal kecil tersebut itu sudah mulai terbangun, Mbak. Ya. Nah, itu akan menjadi terbentuk karakter dengan sendirinya. Ditambah lagi adanya penambahan dasar-dasar di pendidikan itu juga menambah lagi tebal untuk memiliki jiwa sebagai seorang hospitality. Ya, artinya pada saat nanti dia sudah memiliki jiwa tersebut lalu memiliki dasar-dasarnya otomatis ya dan pengalaman-pengalamannya yang dia miliki saat dia terexposure di industri ataupun sudah bekerja itu otomatis akan berkembang dengan sendirinya dan itu akan otomatis berjalan Pak. Itu sudah pasti. Nah, tadi sempat sempat disinggung juga tuh. Mudah-mudahan tadi udah terjawab ya Mbak Putri ya. Jadi, apakah karakteristik hospitality itu harus ada dari sekarang? Sebenarnya kalau dijawab tidak perlu harus dari sekarang. Pada saat masuk ke IPTI, belum punya jiwa hospitality, nggak apa-apa. Tapi punya jiwa untuk melayani. Baik teman, orang tua, kakak, adik, itu adalah salah satu bagian kecil sekali. Ya. Nah, setelah itu masuk dari institusi pendidikan, barulah kita ajarkan bagaimana faktor yang baik A, B, C, D, E, bagaimana melakukannya, bagaimana tidak boleh dilakukan, itu kita ajarkan semua. Seperti itu. Oke. Nah, tadi jump in lagi ada tentang introvert tadi Mas Ali. Ini ada sebuah statement cukup bagus Mas. Karena saya pernah mendapatkan hal pertanyaan yang sama juga. Apakah seorang introvert dari orang tua ya, terutama dari orang tua. Pas saya itu masih dari orang tua. Anak saya introvert. Apakah cocok untuk bekerja di bidang hospitality? Saya katakan sama orang tuanya, sejauh mana introvertnya ibu, anak ibu, atau putra saat itu putra. Sejauh mana putra ibu introvert? Apakah introvertnya kita bisa katakan benar-benar introvert, artinya tidak pernah berkomunikasi sekali, dalam arti berbicara dengan orang tua seperlunya, atau introvert dalam arti dia agak canggung untuk berbicara dengan lawan ataupun bicara dengan banyak banyak orang. Ternyata itu adalah yang kedua pilihannya. Dan mostly kebanyakan introvert itu adalah mereka merasa malu, canggung untuk berbicara baik dengan lawan ataupun bicara di depan orang banyak.
Itulah secret introvert. Ya, saya katakan, jika hal tersebut seperti itu, Bu, hospitality adalah tempatnya untuk memperbaiki sikap introvert tersebut, Bu. Karena apa? Pada saat sikap introvert itu terjadi dalam seorang anak, dan dia menggeluti dunia hospitality, dia akan dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya sebagai introvert. Dia akan dikeluarkan, dia harus bebas dari dunia tersebut. Alhasil, ternyata dia sudah bekerja di Switzerland dan sudah sebagai permanen. Ya, dia bekerja di mana saat ini? Di bidang front office hotel dan sebagai base trainee sewaktu dia sedang internship. Artinya introvert itu sebenarnya tuh bisa gitu diperbaiki. Kalau hanya sekedar dia itu canggung atau untuk malu berbicara dengan lawan ataupun orang banyak, itu bisa perbaiki. Dunia hospitality lah, masuk ke dunia hospitality, itu dia akan dipaksa untuk hal-hal seperti itu. Bisa karena biasa, biasa karena budaya, menjadi budaya. Ya, jadi hal tersebutlah yang menjadi faktor. Tadi Mas Ali karena menyinggung masalah introvert, jadi saya langsung bahas tentang introvert. Oke, ada. Oke, baik. Terima kasih Farhan. Ada next question juga, berarti bisa di nurture lah ya, artinya dengan Yes, masuk betul. ke pendidikan, dilatih Betul. dan sebagainya, nanti juga akan lebih luas gitu berinteraksi dengan coworkers atau bahkan yang lebih penting dengan tamu. Ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Selvi Widiawati. Izin bertanya, Bapak, saya merupakan mahasiswa jurusan pendidikan yang mana konsentrasinya ada akomodasi perhotelan. Saya sangat tertarik dengan konsentrasi tersebut, tapi saya juga ragu dengan hal ini karena memungkinkan saingan saya di dunia hospitality sangat besar dengan orang yang lebih relevan jurusannya dan juga dunia pembelajaran yang lebih banyak daripada jurusan pendidikan saya ini. Bagaimana Bapak bagaimana cara untuk meyakinkan gitu dan diterima di dunia industri hospitality agar keputusan yang saya pilih relevan untuk masa depan saya ke depannya. Terima kasih Bapak. Oke, ini Silahkan, menarik Pak. nih, Dek Selvi ya, mungkin adik ya, Dek Selvi ya, mahasiswa jurusan pendidikan, lalu konsentrasi akomodasi perhotelan, ya, ingin mencoba untuk bertarung di dunia hospitality yang mana petarungnya adalah di dunia hospitality yang sudah digeluti dari awal. Ya, agak berbeda jalurnya dengan Dek Selvi ini. Dek Selvi, saya saran itu jangan pernah ragu, Mbak. Jangan pernah takut. Ya, teman-teman yang berada di dunia hospitality itu tidak murni mereka itu berasal dari hospitality. Ya, tidak murni semua berasal dari hospitality, tetapi akan ada plus poinnya jika DSLV ini berada di hospitality industry. Contohnya gini ya, maksudnya adalah bahwa kalau DSLV sudah belajar tentang akomodasi perhotelan dan ingin bertarung di dunia perhotelan, semua itu di perhotelan itu adalah mulai dari bawah DSLV. Semua itu scratch from the bottom. Tidak ada istilahnya pada saat nanti diterima bekerja di hospitality, langsung ditanya, kamu udah diajarin apa di kuliah? Kamu belajar apa di kuliah? Itu tidak pernah terjadi. Karena apa? Prinsipnya mereka itu akan melakukan standarisasi dari properti mereka masing-masing. Contoh, misalkan DSLV misalkan DSLV bekerja di Raffles Hotel, ya. Di Raffles Hotel pastinya DSLV akan mulai dengan SOP atau standarnya Raffles Hotel. Ya, tidak mungkin standarisasinya misalkan di kampus A, kampus B, kampus C itu makin jadi standarnya di Raffles. Itu tidak mungkin. Itu kan tidak akan pernah terjadi. Tetapi yang menjadi plus poinnya adalah bahwa DSLV ini sudah punya basic, sudah punya skill. Ya kan, sudah punya skill. Itu plus poinnya kalau dia masuk perkuliahan di hospitality. Nah, yang kedua adalah di hospitality itu, terutama di bidang perhotelan, itu adalah willingness DSLV. Semuanya itu adalah kembali untuk willingness-nya. Keinginan untuk belajar. DSLV dari akomodasi perhotelan, it doesn't matter. Bahkan banyak kok yang lebih cepat karirnya melesat ternyata bukan dari dunia hospitality,
gitu loh, berada dari bidang lain seperti itu. Itu contohnya, ya, contohnya seperti itu. Tapi memang kalau berkuliah di hospitality, memang ada plus poinnya. Plus poinnya apa? Akan ter-acknowledge. Ya, nah sedangkan DSLV ini kan di pendidikan tentang akomodasi perhotelan. Seperti itu ya. Itu sudah ada plus poinnya, sudah ada titik poinnya. Tetapi mungkin jika DSLV untuk uh, bertarung di operationnya, mungkin DSLV itu perlu agak struggling. Ya, agak struggling. Sarannya seperti apa? DSLV bisa masuk ke institusi pendidikan yang memiliki dunia vokasinya, terutama di bidang operasional. Ya, seperti di IPTI ini sudah saya sampaikan, kita tidak hanya ada vocation, tidak hanya ada practical, tapi juga ada tentang manajemennya juga. Seperti itu. Jadinya tidak hanya belajar tentang praktek mulu, karena kita satu saat saya perlu naik ke atas nih, saya perlu naik posisi, saya perlu ingin uh, menjadi seorang manajemen atau top manajemen level, kita berikan tuh manajemennya, ya manajemen skillnya. Jadi untuk saat ini Mbak Selvi tidak perlu ragu, tidak perlu takut, ya tidak perlu dengan jurusan dengan Mbak Selvi jalani saat ini. Kecuali jika Mbak Selvi ingin melakukan manuver, manuver dalam arti saya kurang tahu juga ya, Dek Selvi ini sudah di semester berapa. Tapi jika Dek Selvi masih baru dan ingin manuver dan kembali ke track di dunia hospitality, itu diserahkan kembali ke DSLV beserta orang tua. Tapi saya sarankan jika memang masih memungkinkan untuk waktu ya dan biaya, silakan melakukan manuver. Karena apa? Pada saat nanti DSLV masuk ke dunia hospitality, itu DSLV itu akan terus berada di situ dan sulit untuk keluar. Sulit untuk keluar bukan karena ini ya, sulit keluar bukan karena negatif side, tapi sulit keluar karena positif side. Enaknya di dunia hospitality, nyamannya di dunia hospitality, jalan-jalannya di hospitality, those positive side atau positive impact yang akan DSLV terima pada saat nanti DSLV memang masuk tracknya di institusi di hospitality. Mungkin seperti itu sih yang bisa saya sarankan DSLV ya. Jangan pernah berkecil dulu dengan apa yang DSLV jalani saat ini ya. Kalau memang DSLV memang ingin bertarung di dunia hospitality, then do it, then fight. Seperti itu. Karena semuanya belajar dari bawah. Oke, ini Reno ada pertanyaan. Mungkin saya selesaikan Baik, dulu satu slide ya. Oke, boleh. saya selesaikan. Silakan, Pak. Nanti saya izinkan dulu selesaikan satu slide supaya Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Oke, baik. so berikutnya ini adalah tentang tips berkarir di dunia hospitality ya. Pertama adalah konsistensi ya. Konsistensi adalah maksudnya adalah daya tahan dan komitmen. Tadi sudah saya sampaikan juga betapa sulitnya bekerja di bidang hospitality. Ya, harus masuk shifting, lalu harus masuk di hari libur, tanggal merah. Tapi sudah namanya komitmen, then do it. Konsistensi, ya. Lalu berikutnya mulai dari bawah. Jangan gengsi ya, adik-adik ya, teman-teman. Jangan pernah gengsi, jangan pernah merasa malu. Saya 1 tahun mencuci beras, ya di kitchen, di mana saya lulus dari salah satu institusi pendidikan cukup ternama ya di Indonesia dan juga saat itu di Asia Tenggara cukup ternama. Tetapi setelah saya lulus, saya cuma nyuci beras selama 1 tahun di hotel di Saripan Pasifik di bagian restoran Jepang, namanya Keyaki Restoran, cuci beras. Ya, karena proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Oke, lalu berikutnya terus belajar, teman-teman. Ya, belajar itu belajar apa saja, baik itu belajar vokasi, ya, hard skill-nya, soft skill-nya, mungkin teman-teman belajar tentang bahasa, lalu belajar tentang komunikasi, belajar tentang public speaking. Nah, kebetulan kita juga ada subjek tentang public speaking yang diajarkan oleh Prodi Public Relations. Ini adalah menjadi plus point ya bagi teman-teman nanti untuk berkarir di hospitality. Dan kembali lagi, kita ulangi lagi, attitude ya. Di industri hospitality, attitude ini lebih penting dari hanya sekedar nilai akademik ya. Tidak sedikit juga yang sukses itu nilai akademiknya baik kok, teman-teman. Tetapi attitude-nya, kalau bisa katakan akademiknya B, attitude-nya adalah A+. Ya, di industri. Makanya karirnya sangat cepat sekali. Ya, itu saya
ada pengalaman eh, berbicara atau ngobrol diskusi dengan salah satu general manager di Golden Tulip di Peak, Golden Tulip Hotel di Peak, ya bintang 5. Sebelumnya dia di One on One dan Mawangsa. Beliau juga mengamini bahwa attitude itu adalah nomor satu. Ya. Mereka pada saat kalian masuk hotel, mereka tidak membutuhkan nilai akademik A. No, mereka tidak membutuhkan nilai akademik A. Tapi pada saat interview, appraisal dari employer, pada saat melihat kalian pertama kali, itu adalah first impressions-nya. Ya, jadi mereka melihat, oh kalian A, kamu A semua ya, hebat ya. Ini A, ini A, ini A, ini A, tapi attitude jelek, selesai. Oke, okay? Thank you very much for coming, and I'll see you on the next event and on next interview. Seperti itu. As simple as that. Ya, your attitude is your CV. Ya, ini adalah keywords-nya ya untuk tips sukses karir di dunia hospitality. Oke, sebagai closing, hospitality itu memang mencakup jauh ya, dari hanya sekedar hotel. Kalau teman-teman mau bekerja di private sector, di corporate offices, you name it, ya, terutama corporate offices sekarang sangat butuh sekali banyak orang dari bidang hospitality. Sangat butuh banyak sekali di bidang hospitality. Terutama di bidang sales, marketing, ya, itu sangat sekali banyak dibutuhkan. Terutama di bidang hospitality. Karena apa? Sales and marketing itu adalah berinteraksi dengan customer atau dengan klien. Artinya, mereka sudah tahu nih dasar-dasar atau basic-basicnya tentang hospitality. Lalu karir global, ya. Peluang karir ini sangat luas sekali, baik di nasional ataupun juga di internasional. Ya, jadi teman-teman jangan pernah untuk membatasi mimpi teman-teman. Ya, teman-teman punya mimpi setinggi-tingginya atau sejauh mungkin, tetaplah bermimpi. Karena apa? You never know. Kita aja tidak tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian. Ataupun jangan 5 menit, kita tidak tahu apa yang terjadi di 1 menit kemudian. Ya, so keep dreaming and keep high. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah masa depan yang menjanjikan. Di dunia hospitality itu masa depan selalu menjanjikan. Ya, manusia itu tidak pernah berhenti membutuhkan yang namanya pelayanan dan juga service dan juga experience. Ya, so inilah saatnya teman-teman, baik mahasiswa ataupun juga calon mahasiswa, memilih ya bidang hospitality, tourism, yaitu menjadi sebagai goals kalian di masa depan untuk karir. Oke, so I think kita sudah masuk langsung aja, Mas Ali, untuk di sesi tanya jawab ya. Q&A-nya. Yes. Baik-baik. Iya, Terima oke, kasih Pak paling Rano atas pemaparannya, sangat-sangat komprehensif. Tadi juga sudah dimulai ya, berarti setengahnya ya. untuk Q&A-nya di perjalanan. Tadi ada yang mau bertanya dari L ya? L, iya betul. Silakan L. Untuk L, dipersilakan. Oke, selamat siang Sir. Perkenalkan nama saya Reno Cornelis Regar. Saya dari program studi tourism. Di sini saya ingin mempertanyakan terkait hospitality karena banyak hal yang belum saya ketahui tentang hospitality. Jadi pertanyaan saya mungkin ini sedikit konyol ya, Sir. Seperti yang sudah saya presentasikan tadi, bahwa sebagai seorang yang berperan di hospitality harus selalu profesional, seperti selalu tersenyum kepada staff dan juga yang terpenting kepada customer. Pertanyaan saya, apakah kita dapat menyebut bahwa hospitality adalah sebuah kebohongan yang telah disepakati, dan apakah keramaan staff itu hanya sekedar job description, bukan ketulusan dari pribadi sendiri? Oke, thank you, sir. L, thank you for the question. Sorry, tadi agak ke skip signal ya. Mungkin bisa disimplify? Oke, sir. Kita sebagai orang yang berperan di hospitality harus selalu profesional, seperti selalu tersenyum kepada staff dan juga customer. Pertanyaan saya tadi itu, apakah kita dapat menyebut bahwa hospitality adalah sebuah kebohongan yang telah disepakati, dan apakah keramaan staff itu hanya sekedar dari job description, bukan ketulusan dari pribadi? Oke, tadi masih agak ini sih ya.
Karena sepertinya ini ya sinyalnya. Berarti ini ya, kurang lebih artinya kan ketika kita menyambut tamu, misalkan kita ada masalah di rumah gitu mungkin ya Pak. Kemudian kita berangkat bekerja, tapi kemudian dituntut untuk profesional dan tetap harus senyum dan hospitable ke konsumen. Apakah itu jadi kemudian kita sedang berpalsu-palsu gitu Pak di eh, pekerjaan atau di dunia industri ini? Kurang lebih seperti itu Lalu, ya El ya? Mas Ali, maaf, ini agak sinyal saya lagi naik turun soalnya, lagi up and down. Baik, baik. Nah, Tapi pertanyaannya udah ketangkep Pak atau ini? Itu coba sebentar. udah ngirim di Boleh saya bacakan kolom chat lagi? saya. Boleh, Oh, boleh. di chat ya, oke. Oh, saya bacakan lagi. Oke, hospitality selalu profesional dan selalu profesional senyum. Apakah kita dapat menyebut hospitality adalah? Oh, oke. Ya, 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 ya. Ngerti saya. Oke. I get the point. Oke, L. Sebagai seorang hospitality yang profesional, eh, bahwa senyum itu memang salah satu poin penting ya. Karena kan si tamu tersebut, ya. Misalkan dia habis dari bandara airport menuju ke hotel, macet, high traffic jam di mana-mana. Dengan satu senyuman, dengan satu sapaan dari staff hotel, itu sudah membuat si customer tersebut menjadi nyaman, menjadi tenang. Customer itu pasti tidak tahu ya apa yang terjadi masalah dengan si staff tersebut, betul kan? Betul ya? Oke, so this is how it works. Pada saat teman-teman itu atau juga masuk ke dalam, ingat salah satu pesan dari GM tempat saya kerja dulu, beliau selalu berpesan bahwa saat staff masuk ke area hotel, masalah seberat apapun atau sekecil apapun, silakan tinggalkan di loading dock. Karena yang dibutuhkan adalah ketulusan hati dan kemurnian hati. Oke, kita tahu nih, setiap orang kan individu beda-beda ya permasalahannya ya. Ada yang sedang masalah rumahnya bocor, lalu misalkan ditipu, anak susu anak habis, popoknya habis, whatever. Semua setiap orang tuh punya masalah yang banyak berubah. Tetapi pada saat masuk ke area kerja, itu masalah itu harus ditinggalkan di area loading dock atau area luar. Ya, yang terjadi adalah pada saat masuk ke dalam area kerja, itu harus dedikasi bahwa ingin serving to the guest. Artinya, senyuman yang diberikan itu adalah bukan senyuman kebohongan. Karena apa? Masalah yang dihadapi itu lagi tinggal di luar nih. Jadi gue nggak boleh bohong. Saya nggak boleh bohong. Saya tidak boleh membohongi sendiri. Memang ada bersit itu pasti akan berpikir, aduh gimana nih masalahnya nih. Pasti ada. Tetapi di saat kita sudah bertemu dengan tamu, apalagi misalkan tamunya nih setelah mau check out ya, mau check out guest ataupun juga makan di restoran, kalian lagi ada masalah, wah lagi masalah terus berusaha untuk berjuang dengan masalah kalian, dan satu kata atau satu kalimat dari tamu bilang seperti ini, Mas El, terima kasih ya untuk servisnya hari ini, you make my day. Hilang semua masalah. Hilang itu semua masalah. Karena apa? Satu recognition dari tamu itu seperti kalau kita tuh kayak lagi pacaran berbunga-bunga ya. Ih senang banget di mention namanya oleh tamu, di guest voice itu disebut nama kita di tamu. As simple as it is. Ya. Itu adalah pengalaman. Semua itu adalah pengalaman dan itu akan berjalan seiring dengan pengalaman L nanti saat bekerja di industri. Ya. Mungkin saat ini L masih aduh gimana nih, wah stres lo di kerjaan. Kenapa itu harus ditinggalkan di luar? Pada saat masalah dibawa ke dalam arena pekerjaan, dan pekerjaan itu berkaitan dengan operation dan berkaitan dengan guest contact, itu semua akan rusak. Semua akan rusak, trust me.
itu pasti akan rusak. Contoh, misalkan di bidang front office, lagi ada masalah, lalu mencoba untuk memendam masalah tapi tidak bisa. Tamu ingin request A, B, C, D, E. Tapi L menjawabnya, maaf Bu, kami tidak bisa, segala macam dengan sopan, dengan polite, tapi nggak bisa Bu, nggak ada kayak ini, di sini nggak ada. What will happen? Ya, jadi hal-hal seperti itulah. Ya, sama seperti juga di kulineri. Di kulineri pun juga seperti itu. Ada masalah segala macam, tinggalkan dulu semua di luar. Jangan pernah dibawa ke tempat kerja. Karena kalau di kulineri seperti apa yang terjadi? Nanti adalah makanan asin atau makanan apa namanya, keasinan ataupun juga pahit atau gosong, mungkin bisa terjadi seperti itu. Oke, so balik lagi, smile yang dilakukan itulah bukanlah fake smile. It has to be honest. Ya, itu El. Thank you, sir. I Oke, see. Baik, silakan terima Mas Alif. kasih untuk Pak Rano, terima kasih untuk El juga atas pertanyaannya. Memang itu bisa istilahnya mungkin diterapkan bukan di dunia hospitality aja ya Pak Rano. Artinya profesionalitas ini meng-separate antara masalah persona dan kemudian masalah di pekerjaan. Nanti juga akan semakin terbiasa gitu. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin boleh kalau masih ada satu pertanyaan lagi karena webinar sepertinya sudah akan berakhir. Apakah ada? Saya berikan kesempatan satu kali lagi kalau masih ada yang ingin bertanya. Baik, sepertinya sudah ya. Pak Rano, apakah ada closing statement? Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari audiens. Oke, kalau dari saya sih mungkin sudah cukup Mas Ali ya. Paling nanti kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan secara langsung. Paling saya hanya titip pesan bahwa dunia hospitality itu sangat luas cakupannya. Ya, jadi tidak hanya terpaku dalam satu bidang hotel saja, tapi juga bisa di mana saja. Ya, selama kita memiliki jiwa atau karakter untuk melayani atau serving, then you can fight in the hospitality industry. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Rano atas sharing-sharingnya dan sangat menginspirasi ya istilahnya buat next generation. Apakah akan jump in ke hospitality, ke dunia hospitality ini. Banyak pertimbangan yang sudah dipaparkan dari Pak Rano. Terima kasih. Selamat siang Pak Rano. Kemudian untuk Sila, apakah sudah standby kembali? Sila? Oke. Halo. Baik. Oke. Sebelum saya over ke Sila kembali, mungkin saya ada pantun lagi ya seperti yang saya janjikan, pantun penutup. Terutama untuk para dosen-dosen nih ya. Untuk dosen-dosen yang mungkin hari ini sedang WFH, bikin laporan, kemudian bikin laporan untuk nanti diaudit dan sebagainya. Pantunnya adalah semangat terus dosen-dosenku, di IPTI berkembang selalu, tujuannya cuma satu, IPTI tumbuh healing ke Timbuktu. Semangat terus untuk dosen-dosen IPTI mengembangkan diri di dunia perdosenan seiring bertumbuhnya IPTI. Nanti mungkin kita bisa healing bareng-bareng ke Timbuktu ya bersama Paman Gober. Baik, saya selaku moderator, saya serahkan kembali ke MC, Mbak Sila, dipersilahkan. Wow, oke, thank you for Frano and Pak Ali untuk pemaparan hari ini, sangat luar biasa. Semoga bisa
memberikan insight untuk kita semua ya. Nggak kerasa kita sudah adalah menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Pengumuman untuk pemenang webinarnya. Tes, aman? Aman. Kalau sekarang tadi sempat Oke. putus-putus. Siapakah Oke, langsung orang-orang aja. beruntung itu ya? Siapakah peserta-peserta Penasaran beruntung ya Pak itu? ya? Yang jelas bukan Bapak kali ini yang beruntung ya Pak. Baik. Oke. Boleh For di-spill the- kali ya, Oke, silahkan. boleh. Untuk first winnernya dari audiens kita ada dari Selvi Widiawati, terus yang kedua ada dari student kita yaitu Reno atau L, yang ketiga ada dari pihak Tendik yaitu Mbak Putri, dan yang terakhir ada dari Miss Runi dari pihak dosen juga. Untuk winner diperkenankan untuk menghubungi saya untuk klaim hadiah nanti. Oke. Mungkin ini udah di ending acara juga. Saya mau ngucapin terima kasih untuk narasumber, moderator, dan semua peserta webinar kali ini yang antusiasnya sangat luar biasa. Semoga ilmu dan insight yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi langkah awal menuju karir hospitality di level internasional. Sebelum ditutup, ada pantun juga nih Pak Ali. Mohon dibantu cakepnya ya Pak Ali. Siap. Cakep. Boleh. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Pulangnya membeli souvenir kayu. Cakep. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu di acara ITI berikutnya ya. See you. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Selamat siang. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Kita belum Hati-hati foto dalam bareng ya? beraktivitas dan sampai jumpa. Tidak lupa untuk closing kita akan mengadakan untuk photo session dulu semuanya. Mohon tetap stay ada di Zoom meeting ini yang akan dibantu arahkan oleh Mas Arik. Silakan Mas Arik. Oke, semuanya boleh open kameranya, karena kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Untuk kali ini webinarnya akan saya tutup. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah, bye-bye semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya. Mbak Sila, Pak Rano, Pak Ali. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu.